Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Wahyudin, NIM 1812-10180, akan sedikit menjelaskan tentang pemetaan kompetensi atau scanning mata pelajaran fikih dalam jenjang MA. Baiklah, kompetensi inti yang saya tulis di sini yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang danutnya. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam interaksi secara efektif dalam lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Selanjutnya itu memahami pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu, pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena kejadian yang tampak nyata. Dan yang terakhir yaitu mencoba mengolah, menyaji dalam ranah konkret menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak yaitu menulis, membaca, menghitung, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Standar kompetensinya yaitu yang pertama, memahami ketentuan Islam tentang siasah syariah. Kompetensi dasarnya yaitu yang pertama, menjelaskan ketentuan Islam tentang pemerintahan atau khalifah. Yang kedua yaitu menjelaskan majelis syura dalam Islam. Nah, standar kompetensi yang kedua yaitu memahami sumber hukum Islam. Kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan hukum yang disepakati dan yang tidak disepakati oleh ulama. Yang kedua yaitu menunjukkan penerapan sumber hukum yang disepakati dan tidak disepakati oleh ulama. Yang ketiga yaitu menjelaskan pengertian, fungsi, dan kedudukan ijtihad. Dan yang ketiga adalah memahami hukum-hukum syar'i. Yang pertama, kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan hukum taklifi dan penerapannya dalam Islam. Yang kedua, menjelaskan hukum wadai dan penerapannya dalam Islam. Yang ketiga, menjelaskan mahkum bih atau fihi. Yang terakhirnya yaitu menjelaskan mahkum alaih. Lanjut, memahami kaidah-kaidah usul fiqh. Yang kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan macam-macam kaidah usul fiqh dan menerapkan macam-macam kaidah usul fiqh. Yang tadi menjelaskan lalu menerapkan. Hasil konteks tema atau unit yang relevan. Bab 1 menjelaskan mengenai siasat pemerintahan. Di dalamnya terdapat pengertian, argumentasi, serta tujuan. Yang kedua yaitu pembahasan mengenai sumber ajaran agama yang disepakati oleh ulama. Bab 3 pembahasan mengenai ijtihad, yang di dalamnya terdapat pengertian, fungsi, serta kedudukan ijtihad dalam pandangan Islam. Yang terakhir yaitu bab 4 pembahasan mengenai kaidah-kaidah usul fiqh, yang di dalamnya menjelaskan serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mengembangkan perencanaan dalam beberapa konteks atau unit yang relevan. Yang pertama, tujuan pembelajarannya. Melalui kegiatan pembelajaran, siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian ketentuan Islam tentang siasah syariah, sumber-sumber ajaran Islam baik yang disetujui dan tidak disetujui oleh ulama, dan mampu menjelaskan serta kedudukan ijtihad, dan mampu menjelaskan dan menerapkan kaidah-kaidah usul fiqh. Nah, lanjut, kegiatan pembelajarannya itu ada 3. Yang pertama, pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Pendahuluannya yaitu membuka pembelajaran dengan membaca doa bersama. Yang kedua, menyampaikan pokok materi yang akan dibahas. Yang ketiga, persepsi. Dan yang terakhir, membagi siswa ke dalam beberapa kelompok belajar. Selanjutnya yaitu kegiatan inti. Kegiatan intinya memahami dan menghayati sumber dan hukum ajaran Islam. Masing-masing kelompok berdiskusi, terus setiap kelompok menyampaikan hasil diskusi, dan yang terakhir yaitu siswa dibantu guru untuk menyimpulkan hasil diskusi tersebut. Yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Di dalamnya ada refleksi, menarik kesimpulan, dan memberikan tugas.